Bab 2672. Dendam keluarga. Hanya ketika bersama Eric Kin biasanya, Finola Su biasa berdiri diam, menyerahkan kehormatan kepada Eric Kin, menyaksikan orang-orang yang dia sukai menikmati penyembahan orang lain. Dalam perkumpulan dua klan, Finola Su menemukan bahwa Long Yue tidak benar, jadi dia sengaja meninggalkan seorang mata-mata yang bertanggung jawab untuk menyampaikan berita kepada dirinya sendiri jika diperlukan. Rina, perubahan apa yang bisa terjadi di perkumpulan dua klan dalam beberapa hari terakhir saat kita di jalan? Tanya Finola Su. Sejak Tuan Qin tersedot oleh botol berharga, Tetua Yu telah tinggal di perkumpulan dua klan selama beberapa hari terakhir dan dia seharusnya tidak pergi. Namun, dua bawahannya selalu bertanggung jawab atas botol pemurnian air. Tampaknya seharusnya tidak ada perubahan di pihak Tuan Qin. Rina Song menundukkan kepalanya dan melaporkan dengan jujur. Rina, aku tahu kamu selalu membenci perkumpulan dua klan, kali ini kamu seharusnya sudah bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Finola Su mengangguk. Long Yue ini berani mengkhianati Eric Kin dan juga menarik perhatian sekte sihir. Entah itu Long Yue atau perkumpulan dua klan, semuanya akan tamat. Terima kasih gadis suci, terima kasih senior sekalian. Rina Song berlutut dengan kegembiraan di wajahnya. Dua bekas luka mengejutkan di pipinya membuatnya memerah. Ada kebencian yang mendalam antara Rina Song dan Long Yue. Keluarganya dimusnahkan oleh Long Yue. Ada lebih dari 100 orang dalam keluarga dan Long Yue tidak pernah berpikir untuk melepaskannya, bahkan wanita dan anak-anak terbunuh. Dia adalah satu-satunya yang melarikan diri pada akhirnya. Namun, Rina Song tak kabur dari urat nadi gunung sihir, malah melukai pipinya sendiri, menghancurkan jiwa dewanya. Setelah mengalami hidup dan mati, dia berlatih selama ratusan tahun dan akhirnya menjadi fase transendensi. Dia bergabung dengan perkumpulan dua klan untuk mencari peluang membunuh Long Yue. Setelah mengetahui bahwa Long Yue menerobos ke basis kultivasi fase penilaian, Rina Song hampir putus asa. Namun tak disangka, keadaan berubah begitu cepat. Finola Su dan 6 senior fase penilaian di sampingnya memberi Rina Song kepercayaan diri yang besar. Kembali saja dan serahkan urusan ini kepada kita, kata Nicholas Peng dengan lembut. Mengetahui tentang Rina Song, Nicholas Peng juga sedikit emosional. Betapa miripnya dengannya saat itu, keluarga hancur, dan hanya dia seorang yang tersisa. Tapi untungnya, dia cukup berbakat dan tahu bagaimana bersabar, akhirnya menjadi tetua sekte sihir Wuying. Hanya saja Rina Song tahu siapa musuhnya, sedangkan dia bisa menggunakan kekuatan sekte sihir Wuying, tapi tidak tahu siapa pelakunya. Finola Su menasihati Rina Song beberapa kata lagi, lalu terbang bersama yang lain dan langsung menuju perkumpulan dua klan. Melihat semua orang terbang menuju gerbang gunung, Rina Song berdiri diam, dengan tatapan harapan yang kuat di matanya. Di udara, napas tubuh Finola Su beredar, menutupi seluruh tubuhnya dan menutupi kerudungnya pada saat yang bersamaan. Ketika mereka mendarat, Finola Su hampir menjadi orang lain. Jangankan Long Yue, bahkan beberapa orang yang akrab juga tidak dapat mengenalnya. Kalian datang ke perkumpulan dua klan, tidak tahu apakah Long Yue bisa membantu atau tidak. Merasakan suasana fase penilaian Nicholas Peng dan yang lainnya di luar, dia mendapatkan transmisi suara dari bawahannya di bawah gunung. Long Yue buru-buru terbang dan merendahkan tangannya. Pada saat yang sama, Long Yue juga mengutuk dalam hatinya, apa yang Tetua Yu lakukan. Dia sudah menghubunginya beberapa kali, tapi tidak menerima tanggapan. Dia menangkap Eric Kin. Hari-hari ini, dia khawatir teman-teman Eric Kin akan datang kepadanya. Untungnya, Tetua Yu berkata bahwa botol berharga ini terisolasi dari dalam dan luar. Bahkan transmisi suara tidak dapat keluar dan dia bisa bernafas lega.
Alhasil, dia tidak menyangka bahwa hari ini, tiba-tiba 7 kultivator fase penilaian berkunjung dan tetua Yu tidak bisa dihubungi. Kalian, apakah seorang kultivator dengan nama keluarga Qin datang ke sini beberapa hari yang lalu? Tenno Zhang menatap Long Yue dan bertanya dengan ringan. Padahal, menurut karakter Tenno Zhang, mereka langsung menyerang saat muncul, menangkap Long Yue, lalu menginterogasi atau langsung mencari jiwa. Berani memindahkan leluhur sekte kebenaran kami, lihat bagaimana kami membunuhmu. Namun, Nicholas Peng dan Vinola Su sama-sama merasa perlu untuk tetap low profile terlebih dahulu, setidaknya mencari tahu situasinya, dan menentukan lokasi Eric Qin sebelum menyerang. Pada akhirnya, Tenno Zhang dan yang lainnya juga merasa bahwa ini lebih aman, jangan sampai ada kemungkinan akan melukai Eric Qin. Menekan amarahnya, Tenno Zhang masih menunjukkan ekspresi yang sangat tenang. Long Yue membuat tawa di dalam hatinya, jantungnya berdetak seperti drum untuk sesaat, dan jiwanya hampir ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Orang-orang ini benar-benar di sini untuk Eric Qin. Senior sekalian, tidak tahu ada urusan apa kalian mencari kultivator Qin. Long Yue tergagap. Orang ini telah menyinggung sekte roh jahat kita sebelumnya, dan melarikan diri jauh-jauh ke sini. Aku datang untuk menanyakan tentang kejahatan itu. Nicholas Peng mencibir. Long Yue, kan? Aku menyarankanmu untuk katakan dengan jujur. Kami telah memeriksa area ini. Dia kemungkinan besar telah memasuki tempat kalian. Ya, kami harus membunuhnya. Jika kamu berani melindunginya, maka nyawamu juga terancam. Kultivator juga berteriak dengan dingin. Beberapa orang yang hadir, kecuali Nicholas Peng, meskipun mereka tidak pernah menjadi kultivasi iblis, mereka bertarung melewati lautan tak berujung, dan semua orang penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, berpura-pura menjadi kultivasi iblis juga penuh dengan roh jahat, tanpa cacat sedikitpun. Oleh karena itu, aura yang ditampilkan saat ini membuat Long Yue menjadi merinding. Apakah orang bermarga Qin ini menyinggung kalian? Kegugupan Long Yue langsung mereda. Melihat tatapan membunuh dari orang-orang ini, kebanyakan dari mereka benar-benar murka dan terhimpit amarah. Hanya saja sekte jahat ini adalah sekte macam apa, sepertinya dia belum pernah mendengarnya. Namun, ada banyak sekte sihir di Gunung Sihir, jadi tidak mengherankan. Selain itu, Long Yue memiliki beberapa kontak dengan Eric Qin. Eric Qin adalah orang yang kuat, tetapi kemampuannya untuk membuat masalah juga nomor 1. Di lapangan pembunuhan, orang ini sudah menyinggung banyak orang. Memikirkannya seperti ini, Long Yue tidak lagi merasa gugup, tetapi masih merasa sedikit cemas. Senior, junior tidak berani menyembunyikan, kultivator yang bermarga Qin ini memang ada di sekte, tetapi orang ini jahat, licik dan tidak tahu malu. Sebelumnya, dengan cara tercela, dia mengambil jiwa hidup junior dan memaksaku menelan pil racun. Maka saat ini, tetua Yu dari sekte sihir membantuku untuk memaksanya mengeluarkan penawar jiwa hidup. Para senior dan para petinggi, aku tentu tidak bisa menghentikan mereka. Aku hanya berharap para senior bisa menyelamatkanku. Aku, Long Yue pasti akan sangat berterima kasih. Jangan khawatir, kami bukan karakter arogan. Karena kamu menangkap orang ini dan mengurangi kerepotan kami juga berjanji pasti dapat menyelesaikan masalahmu hari ini sehingga kamu tidak akan mengkhawatirkannya lagi. Nicholas Peng tersenyum main-main. Bajingan, berkolusi dengan sekte sihir dan menangkap Eric Qin, sekarang masih menginginkan kehidupan. Jangan khawatir, aku tidak membohongimu, pasti akan membunuhmu hari ini, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Terima kasih senior, silakan ikut denganku. Long Yue sangat gembira dan mengabaikan aturan larangan terbang di sekte.
Dia membawa Nicholas Peng dan yang lainnya langsung ke gedung sisi gunung. Dalam perjalanannya, Nicholas Peng juga mengamati lingkungan sekitar dan menemukan bahwa perkumpulan dua klan memang berada di lokasi yang baik. Bersambung.